Keinformasi emiten pemirsa kinerja keuangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI di kuartal pertama 2026 menunjukkan perlambatan yang cukup tajam. Laba bersih perseroan turun dalam di 27% year on year dan pendapatan perseroan turun di 10,3% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI mencatatkan laba bersih sebesar 143,04 juta dolar Amerika atau anjlok 27% dibandingkan dengan capaian di kuartal 1 2025 di 196 juta dolar Amerika Serikat. Sementara untuk periode yang berakhir 31 Maret 2026, perseroan mencatatkan pendapatan usaha 1,04 miliar dolar Amerika, turun 10,3% year on year dibandingkan capaian kuartal 1 2025 sebesar 1,16 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan hanya bisa ditekan 3,7% year on year menjadi 786,64 juta dolar Amerika, sehingga laba bruto perseroan tergerus cukup dalam ke 257,55 juta dolar Amerika atau turun 25,9% dibanding capaian kuartal 1 2025 di 347,41 juta dolar Amerika. Di sisi lain, laba usaha perseroan di 211,66 juta dolar Amerika turun dalam 26,7% year on year. Sementara laba sebelum pajak penghasilan di 208,44 juta dolar Amerika turun signifikan 25,6% dibandingkan kuartal 1 2025 di 280,3 juta dolar Amerika. Dengan adanya beban pajak penghasilan 54,67 juta dolar Amerika, maka laba periode berjalan di 153,77 juta dolar Amerika turun dalam 31% year on year. Adapun besaran laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk 143,04 juta dolar Amerika, anjlok 27% year on year. Dari sisi neraca, jumlah ekuitas per 31 Maret 2026 di 3,78 miliar dolar Amerika naik 3,6% dibanding per 31 Desember 2025 di 3,65 miliar dolar Amerika. Total liabilitas 2 miliar dolar Amerika turun 2,8% year to date. Sementara total aset perseroan mencapai 5,78 miliar dolar Amerika, naik tipis 1,3% sejak awal tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah rilis kinerja kuartal pertama di 2026, hari ini saham AADI mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Tapi waktu kita flashback di perdagangan pekan lalu, AADI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi pergerakan saham AADI di sepanjang perdagangan hari ini dan juga update posisi penutupan perdagangan di Kamis pekan lalu. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di perdagangan 30 April, saham AADI masih berada di atas level 11.600 penutupan di Kamis pekan lalu. Kemudian di pembukaan sesi pertama pagi tadi langsung mengalami koreksi yang cukup dalam ke 11.000 atau dibuka di zona merah. Kemudian tekanan terus berlanjut ke 10.850. Pada pukul 10 posisi dari AADI masih bergerak di zona merah, namun posisi pelemahan terpangkas ke 11.125 dan tekanan kembali berlanjut ke 11.025 30 menit jelang penutupan dan di waktu penutupan sesi pertama melemah ke 10.975 dan di pembukaan sesi kedua di level yang sama. Intraday terendah hari ini di 10.850, intraday tertinggi meskipun masih bergerak di zona merah di 11.125. Kita akan coba review pergerakan saham AADI dalam beberapa bulan terakhir. Sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa, mulai dari perdagangan awal Oktober, Desember, hingga di perdagangan hari ini. Awal Oktober, harga AADI masih diperdagangkan di bawah 10 ribuan di 7.400, November awal menguat ke 8.300, 30 Desember mengalami tekanan yang cukup dalam ke 6.975, Januari, Februari, Maret, ini saham AADI sudah melaju cukup kencang hingga ke 11.675. Awal April kembali tertekan ke 10.625. Pembukaan sesi kedua ke 10.975 dan intraday hari ini sempat ke 11.125. Dan secara year to date ini 6 bulan terakhir juga
AADI sudah menguat di 40,71%, year to date sudah menguat di 57,35%. Kita beralih ke grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya dari sisi posisi PER, PBV-nya, dan juga dari VCFR-nya. Posisi price earning ratio ada di kisaran 8,78 kali, PSR-nya di 1,20 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, 1,45 kali, dan PCFR di 27,72 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan memasuki bulan Mei dengan dibayangi idiom sell in May and go away. Ketidakpastian terkait review MSCI dan isu aksesibilitas pasar menjadi salah satu faktor utama pemberat indeks harga saham gabungan yang mencatatkan koreksi hingga 19% secara year to date. Indeks harga saham gabungan memasuki bulan Mei dengan bayang-bayang idiom sell in May and go away di tengah kondisi global yang rapuh dan ketidakpastian yang belum mereda, kendati pasar saham Indonesia sebelumnya sempat mencetak rekor tertinggi. Secara year to date hingga sesi 1-4 Mei 2026, kinerja IHSG tercatat turun 19,4% ke level 6.968. IHSG masuk ke dalam jajaran indeks saham dengan performa terlemah di kawasan, hanya lebih baik dibandingkan pasar saham Filipina yang mengalami tekanan lebih dalam. Koreksi tajam ini terjadi setelah rally panjang sepanjang 2025 hingga awal 2026, ketika indeks bahkan sempat menyentuh level all-time high di kisaran 9.134. Terkait laju pasar saham Indonesia, Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia Ruli Wisnu Broto mengatakan, memasuki bulan Mei sentimen global yang belum stabil membuat idiom sell in May kembali diperhitungkan pelaku pasar. Ketidakpastian terkait review dan isu market accessibility oleh MSCI menjadi salah satu faktor utama yang membebani IHSG. Selain itu, arus dana asing yang masih cenderung keluar turut menekan pergerakan indeks. Investor juga dihadapkan pada sensitivitas tinggi terhadap pergerakan dolar Amerika Serikat, arah suku bunga global hingga konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak tetap tinggi. Kombinasi faktor tersebut membuat arah IHSG sepanjang tahun 2026 dinilai masih sulit diprediksi. Volatilitas berpotensi tetap tinggi, terutama dalam jangka pendek. Meski demikian, tekanan yang sudah cukup dalam membuka peluang teknikal bagi pasar untuk melakukan konsolidasi bahkan rebound. Di tengah ketidakpastian, analis menyebut masih terdapat optimisme bahwa IHSG berpeluang kembali menembus level 9.000 hingga akhir tahun dengan catatan sentimen global mereda dan aliran dana asing kembali masuk. Berbagai sumber IDX Channel.